Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Subianto Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Business Intelligence, dan ini merupakan salah satu tugas bersyarat dalam mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Oke, kita akan bahas tentang Business Intelligence. Business Intelligence itu adalah seperangkat analisis yang berupa informasi yang digunakan untuk mengkonsolidasi, menganalisis, menyimpan, mengakses banyak data dalam konteks bisnis yang mengarah terhadap pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan. Oke, di dalam Business Intelligence terdapat OLTP dan OLAP. Nah, OLTP sendiri adalah sebuah sistem komputerisasi yang mencatat setiap transaksi per hari secara online yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh manajer untuk mendapatkan data yang akurat dan real time. Nah, sedangkan untuk OLAP sendiri, OLAP adalah suatu metode pendekatan yang menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat. Nah, secara singkat, OLAP ini suatu proses analisa ya. Jadi hasilnya tersebut akan dibuat dalam bentuk dashboard, sehingga data-data yang tadi masuk akan dapat dilihat secara mudah dan juga dapat mengambil keputusan untuk level yang lebih tinggi. Oke, jadi bagaimana sih skema dari OLTP OLAP? Nah, jadi OLTP dan OLAP tersebut digambarkan dalam skema yang saya tampilkan. Jadi data source masuk sampai ke data warehouse server, ini termasuk OLTP. Sedangkan mid tier sampai front end application, ini termasuk OLAP. Nah, ketika data masuk itu akan mengalami ETL terlebih dahulu, yaitu extract, transform, load, sehingga format data tadi bisa masuk ke dalam server. Nah, di dalam server di sini lebih spesifiknya namanya DBMS. Jadi menyimpan dalam DBMS tersebut itu menyimpan banyak tabel-tabel yang saling terhubung. Artinya ketika satu tabel diganti ketika satu atribut dalam tabel diganti, maka akan berefek ke tabel berikutnya dan tabel-tabel lainnya. Nah, kemudian ketika data itu sudah masuk ke dalam server, kemudian dia akan diolah dalam proses OLAP dan akan dibentuk menjadi beberapa bentuk lain seperti dashboard, spreadsheet, dan yang lain-lain, sehingga mudah untuk ditelaah lebih lanjut. Oke, ini sampai sini dulu. Oke, kita masuk ke dalam tugas. Nah, dalam tugas kali ini terdapat skema dari AdventureWorks 2018. Ini adalah skema OTP-nya. Di sini ada tabel departemen, employee departemen, shift, job candidate, employee pay history, dan employee. Saya tekankan di sini saya hanya menggunakan bagian human resource. Jadi untuk tabel lainnya saya tidak fokus ke sana, saya hanya fokus dalam human resource saja. Namun perlu dicatat karena ini relational database, artinya semua di sini akan terhubung. Jadi ketika saya membahas human resource itu pasti ada beberapa datanya itu bergantung terhadap person, sales maupun purchasing. Namun saya padatkan di sini, saya hanya mengambil human resource saja. Nah, jadi setiap tabel yang ada di sini saya masukkan ke dalam bentuk Excel karena saya juga sedikit bingung ya untuk melakukan bagaimana untuk mendapatkan data tersebut. Jadi saya bikin data dummy saja gitu. Oke, data dummy udah saya buat. Nah, jadi di sini yang paling menjadi titik fokusnya adalah tabel employee ya. Karena di dalam tabel employee ini terdapat banyak atribut. Nah, atribut di dalam tabel employee ini didapatkan berdasarkan banyak hal juga ya. Mulai ada yang dari di luar human resource, ada yang di dalam human resource. Nah, yang ada di dalam human resource yang dipakai itu adalah tabel departemen history, kemudian job candidate, terus employee pay history, dan tabel yang di luarnya itu ada sales ya, yang mengarah ke sales person, terus ada juga ke person, dan ada juga ke vendor. Nah, semua data tadi saya compile menjadi seperti ini. Nah, di sini bagaimana supaya memvisualisasikan bagaimana itu relational database gitu. Nah, jadi secara singkat relational database itu ketika satu entry dirubah itu akan mengubah entry lainnya, artinya saling berketergantungan. Jadi kalau misalnya saya ubah ini jadi satu, nah artinya
Di dalam shift ini ketika kita ubah shift ID-nya satu, maka akan terubah juga di employee. Dan di sini juga belum saling tergantungannya karena beberapa dari tabel ini kan memiliki ketergantungan terhadap tabel lain, seperti misalnya Business Entity ID. Business Entity ID ini kan berasal dari ini person. Yang dari person ini, sedangkan saya tidak membuat tabel person karena ini di luar jangkauan dari human resource gitu. Nah, jadi ketika kita harusnya itu udah buat dulu tabel person sehingga kita bisa membuat tabel employee gitu. Nah, ini saya cuma mendemonstrasikan saja bagaimana ketergantungan suatu suatu entry terhadap entry lainnya. Nah, ini salah satu ciri dari relational database. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.